Jika video 3 hari yang lalu kita membahas tentang sisi kritis dari penggunaan AI dalam penulisan melalui buku AI Can Write yang ditulis oleh Tom Albrechtson, kemudian 2 hari sebelumnya kami membahas sisi seberangnya, yaitu sisi kritis terhadap penggunaan AI dalam penulisan, yang mana buku-buku tersebut itu menggambarkan ke dalam 3 paradigma AI. Yang dimaksud 3 paradigma AI yaitu video pertama kami membahas tentang sisi kritisnya, yaitu AI Can Write. Kemudian pada video kedua, 2 hari yang lalu kami membahas tentang sisi optimisnya, yaitu buku ChatGPT for KDP. Kemudian kemarin kita masuk ke pandangan yang ketiga, yaitu tidak sepenuhnya teknofilia atau optimis berlebihan, tidak pula teknofobia atau menolak secara berlebihan, tetapi ada pandangan ketiga yaitu pandangan alternatif. Yang tadi malam kami membahas tentang buku AI Powered Scholar yang membahas tentang bagaimana kita menggunakan AI dalam penulisan akademik. Nah, 3 pandangan ini kami sajikan menggunakan buku yang ditulis baru-baru ini oleh Dimitri Mahayana dan Agus Kermanto, yang mana judul bukunya adalah Akal Imitasi atau Akal Tiruan. Ia merujuk kepada akronim Artificial Intelligence. Dalam buku ini ada 19 narasi tentang penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja 19 narasi tersebut yang terbagi secara garis besar ke dalam 3 paradigma. Mari kita mulai ke dalam paradigma yang pertama. Nah, paradigma yang pertama yang mana dikemukakan oleh sang arsitek penulis buku ini, yaitu Dimitri Mahayana dan Agus Nurmanto, menjelaskan tentang paradigma optimis. Yang kemudian paradigma kedua adalah paradigma kritis, dan ketiga adalah paradigma alternatif. Nah, paradigma pertama ini yaitu paradigma optimis itu terbagi ke dalam 4 narasi. Ya, narasi yang pertama tadi adalah narasi singularitas. Ini paradigma optimis. Pencetusnya siapa? Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ini banyak buku-bukunya berbicara tentang singularity atau ketika AI dengan manusia itu bersatu. Nah, narasi dari Ray Kurzweil ini adalah bagaimana pertumbuhan teknologi itu tidak terkendali dan super intelijensi, yaitu gabungan antara manusia dan AI tadi, itu sudah melampaui manusia normal seperti sekarang ini. Nah, narasi yang kedua masih dalam paradigma yang sama, yaitu paradigma optimis, adalah narasi Deep Utopia dari Nick Bostrom. Kita sering mendengar misalnya narasi-narasi optimis ini melalui buku yang ditulis oleh Nick Bostrom pada tahun 2014 yang berjudul Super Intelligence. Yang mana super intelligence ini membuat sebuah premis bahwa super intelligence memecahkan semua masalah manusia dan menciptakan dunia pasca kelangkaan. Jadi AI ini berfungsi untuk memecahkan seluruh masalah-masalah dan kelangkaan yang ada dalam kehidupan manusia. Narasi yang ketiga adalah narasi sama, yaitu tetap paradigma optimis yang berbicara tentang narasi data spoken atau data yang berbicara, yang dicetuskan oleh Chris Anderson. Inti narasi dari Chris Anderson adalah bahwa di era big data ini korelasi data itu dapat melampaui teori-teori tradisional, sehingga teori-teori tradisional tersebut tidak lagi diperlukan karena AI itu berkembang secara eksponensial sangat cepat. Nah, sementara narasi yang terakhir dari paradigma optimis adalah narasi teknopoli yang ditulis oleh Mark Anderson. Ini juga sudah kami diskusikan mengenai buku ini karena ini adalah salah satu buku yang ada buku fikihnya di resensi, yang mana inti narasinya bahwa teknologi ini merupakan solusi mutlak dari segala sumber permasalahan dan sumber utama bagi kemajuan manusia. Jadi sangat optimisme, atau biasa juga kita sebut sebagai paradigma utopia, atau biasa juga disebut sebagai paradigma teknofilia, yang menganggap teknologi dalam hal ini AI itu menjadi sumber bagi seluruh pemecahan masalah manusia. Nah, kita masuk ke sisi seberangnya, yaitu paradigma kritis. Dalam paradigma kritis ini ada 7 narasi. Nah, ini bukunya yang teman-teman bisa lihat ada 19 besar narasi, dan buku ini dihadiahkan oleh salah satu guru kami ketika ia membawakan materi. Nah, kita masuk ke dalam paradigma kritis, yaitu bom atom kemanusiaan. Narasi yang dikemukakan oleh Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton ini ya agak paradoks. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pendiri, atau biasa juga kita sebut sebagai the founding father of AI. Jadi salah satu bapak pendiri dari AI, Geoffrey Hinton ini, dia pernah bekerja di DeepMind Google, dan kemudian
pada tahun 2013 mengundurkan diri karena ia ingin bebas berbicara tentang perkembangan AI, yang mana menurutnya sangat merasa bahwa ini AI ini tidak terkendali lagi, sehingga kedepannya akan membawa masalah-masalah sosial yang ia analogikan masalah AI ini sebanding dengan senjata nuklir. Sehingga narasi yang dikemukakan oleh Geoffrey Hinton ini adalah AI itu adalah bom atom kemanusiaan itu sendiri. Narasi yang kelima adalah, ini agak unik, narasi pernikahan robot dengan manusia. Tapi ini narasi agak kritis juga. Dan ini ditulis oleh penulis bukunya sendiri, yaitu Dimitri Mahayana, bahwa hubungan intim manusia dengan mesin ini akan mengancam esensi kemanusiaan kita. Misalnya secara hipotesis dikemukakan misalnya dalam film pemenang salah satu penghargaan besar dunia, yaitu film Her, yang diperankan oleh pemeran utamanya dalam film itu adalah Joaquin Phoenix yang memerankan Joker. Di dalam film itu Joaquin Phoenix itu diceritakan menjalin hubungan romansa dengan AI. Nah, ini merupakan penggambaran dari pernikahan robot manusia. Narasi yang ketujuh adalah narasi Nexus, yang mana menurut Yuval Noah Harari ini adalah merupakan paradigma kritis bahwa AI itu akan menjadi homo homini lupus, membuat manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Itu kata Thomas Hobbes. Tapi menurut Yuval Noah Harari, AI bisa menjadi serigala bagi manusia. Kenapa? Karena AI akan meretas manusia dengan menguasai bahasa, logika, dan mampu menghancurkan kepercayaan sosial. Ini dijelaskan oleh dalam banyak buku-buku Yuval Noah Harari, mulai dari Sapiens, kemudian Homo Deus, kemudian dalam bukunya 21 Listen, termasuk juga buku-buku pendeknya, misalnya yang kemarin sudah dipaparkan juga oleh Resentor Albar, yaitu buku Diretas atau Meretas, yang ia tulis bersama Andrew Yang, salah satu menteri komunikasi digital pertama di dunia, dalam hal ini di negara Taiwan, bahwa AI itu bisa menjadi serigala sehingga meretas sisi kemanusiaan kita. Dan Yuval Noah puncaknya pada tahun 2024 September menulis sebuah buku tersendiri mengenai AI yang ia beri judul Nexus, yaitu sejarah AI sejak zaman batu sampai zaman AI sekarang ini. Narasi yang kedelapan adalah teknologi instrumen dari jargon Habermas, yang mana Habermas mengatakan bahwa dominasi logika efisiensi AI atau rasionalisasi instrumental itu akan merusak sendi-sendi interaksi sosial otentik. Sehingga ketika manusia mengharapkan adanya public sphere, kata Jürgen Habermas, atau ruang publik, dengan adanya AI tidak ada lagi interaksi antara manusia ke manusia. Yang ada adalah interaksi antara manusia dan AI dengan dalih efisiensi AI itu sendiri. Nah, narasi yang kesembilan adalah narasi omong kosong dari Harry Frankfurt. Harry Frankfurt dalam bukunya On Bullshit menjelaskan tentang bahwa LLM ini atau model bahasa besar ini merupakan mesin omong kosong yang memproduksi teks tanpa peduli pada kebenaran, sehingga tidak jarang kita mendapati ada citasi hantu atau hallucinate reference yang membuat kebenaran itu menjadi post-truth. Kenapa? Karena AI tidak memahami pemahaman kontekstual sebagaimana manusia memahami bahasa. Ia hanya memahami pola hubungan antara token atau antara kata tersebut. Narasi yang ke-10 adalah narasi disparitas dari Daron Acemoglu. Daron Acemoglu itu viral melalui bukunya yang berjudul Why Nation File, yang ia tulis bersama James Paul Robinson. Daron Acemoglu ini merupakan profesor di MIT atau Massachusetts Institute of Technology di Amerika, yang mana di dalam buku tersebut ia menjelaskan tentang jatuhnya negara. Dan Daron Acemoglu kemudian datang bersama buku barunya dan menjelaskan bagaimana tren AI ini, dalam hal ini otomatisasi beresiko, itu akan menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi secara drastis. Contoh, misalnya dulu pengangguran itu disebabkan oleh ada orang yang lebih dalam tanda kutip mahir dibandingkan orang dahulu atau orang yang baru fresh graduate. Sekarang lawan kita bukan manusia lain yang lebih mahir, tetapi adanya otomatisasi dari AI. Misalnya kita ambil contoh startup salah satu yang terbesar yang sekarang sudah go public, yaitu WhatsApp. Karyawannya itu tidak lebih daripada 100 orang. Padahal WhatsApp ini memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan di setiap negara di mana ia kemudian menjual produknya. Nah, ini merupakan cerminan dari otomatisasi berisiko dari AI yang digagas oleh Daron Acemoglu. Narasi yang ke-11 adalah mesin manipulasi. Ini juga masih paradigma kritis, karena paradigma kritis tadi ada 7. Ini datang dari Masip Sirimuta, yang mana Masip Sirimuta ini menjelaskan bahwa desain inti AI ketika dioptimalkan itu akan mengeksploitasi bias kognitif yang ada pada manusia.
Sehingga AI ini tidak akan pernah sempurna. Kenapa? Karena ia hanya mencerminkan ketidaksempurnaan atau bias kognitif yang ada pada manusia. Ini sudah kita jelaskan di dalam resensi buku 2 minggu lalu yang berjudul Bias Algoritma yang ditulis oleh Tobias Barr. Nah, kita masuk ke narasi alternatif. Paradigma alternatif ini ada 8. Jadi tadi ada paradigma optimis 4, kemudian paradigma kritis 7. Kita masuk ke dalam paradigma alternatif. Ini yang banyak, ada 8 paradigma. Yang pertama adalah mesin autofill cerdas. Narasi yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Noam Chomsky berpendapat bahwa LLM atau model bahasa besar hanyalah mesin pencocokan kata atau mesin prediksi kata yang sangat canggih, bukan sebuah kecerdasan sejati. Jadi dia tidak memahami pola hubungan antara penalaran manusia. Nah, narasi selanjutnya dari paradigma alternatif adalah narasi simulacra dari Jane Baudrillard, yang mana AI itu menciptakan salinan tanpa realitas yang mana tidak bisa lagi kita menentukan batasan antara yang nyata dan simulasi. Sehingga ada kekaburan bahwa ini saya berinteraksi dengan AI atau manusia. Misalnya kalau kita membaca buku, ini ditulis oleh AI atau bukan. Ketika kita nonton video, ini dibuat oleh AI atau manusia. Ketika kita mendengarkan musik ini dibuat oleh AI, tidak. Itu adalah batasan antara nyata dan simulasi menjadi runtuh, kata Baudrillard. Yang mana kemudian kita masuk ke dalam narasi masyarakat teknik. Ini juga masuk dalam paradigma alternatif. Pencetusnya adalah Jacques Ellul, bahwa AI adalah manifestasi teknik, bahwa sebuah dimensi absolut yang menelan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga semakin sering kita pakai AI, semakin kita akan terjerembab pada dependensi AI atau ketergantungan kita kepada AI, baik itu dalam menulis atau bahkan ketika kita ngobrol sehari-hari misalnya dengan rekan kerja, dengan mahasiswa, atau dengan gebetan mungkin kita harus mengandalkan AI. Bahkan tadi saya melihat salah satu podcast yang dikemukakan oleh dosen, dia mengajarkan tentang penggunaan AI. Dan hook-nya ini menurut saya agak meresahkan. Hook seorang dosen itu mengatakan, sini saya ajarkan Anda tentang AI, baik mahasiswa maupun dosen, silakan merapat, supaya dosen itu tidak kaku lagi ketika ditanya sama mahasiswa. Great. Itu artinya seluruh pertanyaan mahasiswa itu harus dijawab oleh AI dulu. Ini yang kemudian dimaksud sebagai dependensi AI. Narasi yang ke-15 adalah teknologi hermeneutik dari Hans Georg Gadamer. Ini sudah masuk ke dalam masa-masa kritis, yang mana interaksi kita dengan AI adalah sebuah keniscayaan yang mana secara aktif akan mengubah pemahaman kita tentang komunikasi antar manusia itu sendiri. Sehingga pemahaman bahasa menjadi sifatnya teknologis, bukan sifatnya hubungan antar manusia ke manusia. Narasi yang ke-16 adalah organ memory, yang masih juga paradigma alternatif yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Derrida, bahwa AI adalah memori eksternal atau yang kami bahasakan sebagai AI luar diri. Ini adalah antonim dari AI dalam diri atau logika kita yang lebih fasih dan secara fundamental mengubah cara kita berkomunikasi dengan manusia. Narasi yang ke-17 adalah farmakon yang ditulis oleh Stigler, bahwa setiap teknologi ini merupakan farmakon. Apa itu farmakon? Farmakon ini paradoks. Kenapa? Karena farmakon ini merupakan konsep di mana obat sekaligus racun itu berintegrasi atau berpadu secara bersamaan. Nah, Stigler menyatakan bahwa AI ini adalah farmakon, yaitu obat sekaligus racun di sisi yang lain. Ketika kita tidak mampu memanfaatkannya secara baik menggunakan penggunaan AI literasi, kita akan mengidap racun, bukannya obat. Nah, narasi yang ke-18 adalah kedaulatan mesin dari Yu Hui, bahwa teknologi harus dipahami secara kosmos sehingga kita menyatukan pandangan dunia kita dengan budaya yang melekat di mana kita mengakses AI tersebut. Contohnya misalnya di Cina. Cina itu membuat mesin AI sendiri, misalnya Manus kalau Gen AI, kemudian ada DeepSeek, ada Queen Max. Ini untuk menentang hegemoni AI dari Amerika, yaitu seperti Grok, ChatGPT, Gemini. Nah, Indonesia sebenarnya sudah punya juga, cuman belum terlalu harus utamakan oleh pemerintah kita. Misalnya Sahabat AI itu dirancang oleh Indosat. Nah,
Ini yang perlu kita tekankan pada narasi kedaulatan mesin. Dan narasi yang terakhir adalah kisah kosmis. Ini juga paradigma alternatif yang dalam buku ini dipaparkan oleh Charles Taylor dan Jordin Rahmat, bahwa hubungan kita dengan AI itu haruslah hubungan yang sifatnya spiritual, di mana tempat manusia itu memahami kedudukannya di alam semesta. Sehingga misalnya saya kemarin membaca salah satu buku yang berjudul AI Spirituality, bahwa AI sekarang menggantikan posisi-posisi spiritual di dalam kehidupan manusia dengan Tuhannya. Sehingga ketika kita bertanya atau bahkan curhat, berdoa kepada AI bukan kepada Tuhan. Nah, apa kelebihan dan kekurangan buku ini ya? Kita masuk dulu kepada kelebihannya, bahwa kelebihan buku ini menjelaskan beberapa paradigma sehingga menimbang manfaat dan risiko dari perspektif AI yang ada, sehingga kita tidak menyatakan lagi bahwa AI itu sepenuhnya benar atau AI itu sepenuhnya salah, tetapi kita melihat kekhasan setiap paradigma tersebut. Dan kritik kami terhadap buku ini adalah artinya ditekankan pada konteks lokal, bagaimana kita mempertimbangkan AI sesuai sosial budaya yang berbeda di setiap konteks. Misalnya kalau di Amerika ya Amerika, cuman kalau bisa kita bicara kedaulatan AI, Indonesia kan belum mengarusutamakan AI buatan dalam negeri sendiri, sehingga data-data pribadi kita, kemudian isu etika dan isu keamanan cyber itu sangat rentan karena kita menggunakan AI buatan asing, yang mana kita tahu AI itu merupakan salah satu nation threat atau ancaman nasional. Nah, sebagai penutup, bahwa kita harus memahami masa depan dengan mengintegrasikan AI ini, tetapi dengan mempertimbangkan paradigma pemikiran kita terhadap penggunaan AI tersebut. Dan sebagai rekomendasi, bahwa langkah selanjutnya kita harus menuju perkembangan di mana kita akan menggunakan AI secara advance, yaitu literasi AI dan etika AI yang berpusat pada manusia, bukan berpusat pada AI. Nah, misalnya di dalam salah satu judul buku yang menarik menurut saya, judul bukunya itu adalah AI Needs You, AI membutuhkan kamu. Sehingga kemampuan verifikasi manusia menjadi kunci sebagai sentuhan manusia terakhir, di mana kalau kita menggunakan AI. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.